Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mila Rahmawati dengan NIM 666225019. Saya berasal dari kelas 1I Program Studi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkungan kampus, khususnya dalam sebuah organisasi. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai tentang pembahasannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini saya akan membahas lebih dalam mengenai penggunaan bahasa baku dan tidak baku dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam sebuah lingkungan kampus, khususnya di dalam sebuah organisasi. Bahasa baku didefinisikan sebagai bahasa yang digunakan sesuai akidah dan aturan yang ditetapkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Bahasa baku biasa digunakan dalam situasi formal, seperti surat resmi, laporan, atau berkomunikasi sehari-hari. Sedangkan definisi dari bahasa tidak baku adalah bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa dan tidak memiliki ejaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Biasanya digunakan dalam situasi non-formal, seperti berbicara kepada teman atau dalam lingkungan sekitar kampus. Agar mudah dipahami, di sini saya akan memberikan contoh kata. Teman-teman pasti tidak asing lagi dengan ketiga kata tersebut, terutama dalam lingkungan organisasi kampus. Namun, seringkali penerapan kata tersebut salah, seperti sekretaris, atau sekretaris. Nah, menurut teman-teman, dari ketiga kata tersebut, mana yang sesuai dengan ejaan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI? Jadi, kata baku yang tepat dan benar sesuai dengan ejaan KBBI adalah kata sekretaris, di mana huruf R berada di antara huruf K dan E. Dalam penggunaannya, kata sekretaris memiliki makna, yaitu seseorang individu yang pekerjaannya melakukan tugas-tugas tulis-menulis, surat-menyurat, menyusun jadwal, dan membantu pimpinan dalam urusan administrasi. Dalam sebuah organisasi, sekretaris berperan sebagai jembatan komunikasi, pengelola informasi, hingga penjaga efisiensi operasional. Di sini saya akan mencontohkan penggunaan kata sekretaris dalam bahasa baku dan bahasa tidak baku. 1. Dalam bahasa baku, sekretaris organisasi bertanggung jawab atas pembuatan surat resmi dan laporan kegiatan. Dalam bahasa tidak baku, sekretaris organisasi yang ngurusin surat-surat sama laporan kegiatan. Contoh kedua dalam bahasa baku, ketua meminta sekretaris untuk mengirim surat undangan rapat. Dalam bahasa tidak baku, ketua nyuruh sekretaris ngirimin undangan rapat. Seperti contoh yang sudah saya kemukakan tadi, terlihat jelas perbedaan antara kata baku dan tidak baku dalam contoh penggunaannya. Dalam sebuah kalimat baku biasanya terdapat pemilihan diksi yang tepat dan mudah dimengerti, seperti kata bertanggung jawab. Sedangkan dalam kalimat tidak baku, pemilihan diksi cenderung tidak jelas, seperti kata ngurusin. Yang kedua, dalam kalimat baku biasanya memiliki struktur kalimat yang jelas dan mudah dimengerti, seperti penggunaan subjek, predikat, objek, atau keterangan. Sedangkan untuk kalimat tidak baku biasanya tidak memiliki struktur kalimat yang jelas dan kadang menimbulkan kesalahpahaman. Dalam penggunaan bahasa baku, struktur ejaan sangat diperhatikan sesuai dengan aturan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku biasanya tidak memiliki struktur ejaan yang jelas dan cenderung menyingkat sebuah makna. Selanjutnya, dari segi penggunaannya, kalimat baku biasanya dapat digunakan dalam situasi resmi, sedangkan kalimat tidak baku biasanya dapat digunakan dalam keadaan non-formal, seperti berbicara kepada teman.
Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini sangat bermanfaat. Penggunaan bahasa baku adalah hal yang sangat penting. Bahasa akan mencerminkan kepribadian dan profesionalitas seseorang. Mari kita gunakan bahasa baku agar terciptanya komunikasi yang efektif dan efisien. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.